Tanggal 17 tuh. Penuntutan. Ya ada anggota PON itu. PON-nya. Apa Germina? Udah Germina kalau itu nanti tidak ada. Ada mengungkap gitu. Ya ada tapi. Ano ya? Cek satu, cek. Orang tuanya Johan sudah ada? Belum? Ada. Baik, kita mulai ya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He
berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu selamanya. Melinda dan Johan, kedua keluarga besar yang berkumpul pada siang hari ini bersama dengan segenap keluarga dan sahabat serta kenalan. Selamat datang di Gereja Katedral Makassar dan semoga rahmat, kasih, serta damai sejahtera Allah berlimpah-limpah atas kita sekalian. Amin. Dan semoga air suci ini menguduskan kalian berdua untuk upacara pernikahan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Johan dan Melinda, hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi kalian berdua. Disaksikan oleh orang tua, saudara, dan juga sahabat serta kenalan yang ada dalam gereja ini. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, sumber segala cinta kasih. Sang penguasa yang menciptakan, yang mempertemukan kalian, dan akan mempersatukan kalian dalam perkawinan suci ini. Maka mari kita bersama-sama di dalam keyakinan kita masing-masing, karena pernikahan ini adalah pernikahan beda agama. Kita mendukung kedua saudara kita ini dengan cara kita berdoa, dan kami berterima kasih untuk kita semua yang hadir di sini dan turut mendukung kedua saudara kita ini. Maka mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya,
apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Silakan duduk. Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang dibacakan tadi kepada kita, saya kutip sedikit. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Melinda dan Johan, kalian memilih teks ini. Saya persiapkan khusus untuk misa atau pemberkatan ini. Ini bukan teks yang selalu mudah untuk saya bahas berkali-kali dengan cara yang sama. Bisa tanya pada kor di sana. Ini susahnya kalau dalam sebulan full dengan pengantin, sama persis khotbahnya. Tapi saya tidak suka mengulangi khotbah yang sama. Saya bertanya kepada Melinda dan kepada Johan, kenapa sih kalian saling memilih satu sama lain? Setiap orang punya alasan saudara-saudari memilih calon pasangannya. Bagi Johan, Melinda adalah orang yang care, ya, orangnya sabar, sehingga kamu cinta pada dia, bukan? Atau gimana? Sementara juga kalian saling mengenal, Johan adalah orang yang sayang sama keluarga, orang yang perhatian dan mau membawamu menjadi lebih dekat dengan keluarganya. Memang saudara-saudari, dalam pernikahan dua anak manusia bersatu dengan keluarga besarnya. Ini kita orang timur seperti itulah. Dan karena itu kalian memilih hari ini untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan kata orang saudara-saudari, cinta menembus batas, termasuk batas agama, batas dari kebiasaan keluarga masing-masing. Tapi ingat ya, kalian mulai hari ini punya keluarga sendiri. Saya kalau terima konseling keluarga seringkali mendengarkan keterlibatan keluarga besar terlalu banyak, membuat kemudian keretakan. Kalau ada salah paham, sudah saudara-saudari yang terkasih, kalau keluarganya Johan dengan Melinda mendengarkan ini, kalau mereka berantem, ajar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan ikut-ikutan mengompori. Ini seringkali terjadi dan akhirnya rumah tangga pecah gara-gara kompor mertua dan orang tua, tambah saudara. Kalian harus bertumbuh dong menjadi suami dan istri, menjadi papa dan mama, menjadi pasangan, ya. Janji Johan, janji ya, kau harus jaga istrimu seperti menjaga dirimu sendiri. Melinda pun demikian, jaga Johan sebagai belahan jiwamu. Promise, ya, harus janji demikian. Dan alangkah bahagianya seperti dikatakan juga dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dan kita dengarkan juga dalam Injil. Kalian bukan lagi dua tetapi satu. Kalian disatukan oleh cinta Allah sendiri. Kalian dipanggil untuk membangun rumah tangga, nanti akan punya rumah sendiri atau tinggal di pondok mertua indah, saya nggak tahu. Kalian tinggal di mana nantinya?
Di rumah kamu atau rumah aku? Pasti bukan rumah aku ya. Setiap pasangan bercita-cita punya rumah sendiri, itu sangat wajar, punya rumah sendiri. Anda tinggal bersama, Anda memiliki tempat tidur yang sama. Kalau ribut jangan sampai pisah kamar dulu ya. Ini kadang-kadang terjadi orang ribut sudah mulai pisah kamar, tidak lama pisah rumah. Ini kenyataan, saya nggak mengada-ngada. Mulai hari ini kalian adalah satu. Dan bukan cuma satu secara fisik. Kamu harus menyatukan visi kamu ke depan. Saya kalau punya keluarga saya mau seperti apa? Punya cita-cita bersama. Udah pernah bicarakan cita-cita keluargamu? Pernah? Syukur, puji Tuhan. Alhamdulillah. Penting saudara-saudara terkasih, kalau kita naik kendaraan saja kita harus tahu kita mau kemana. Kalau tidak kita putar-putar pesiar Makassar, tidak terasa sampai di Jeneponto. Demikian juga Johan dan Melinda, kalian sudah tahu keluarga ini mau dibawa kemana. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah Paulus mengatakan kepada kita dalam bacaan pertama tadi, untuk membangun cita-cita, membangun keluarga, kalian harus punya pola. Sama kalau kalian jahit ini ya, Johan punya jas cakep, mantap. Gaunnya Melinda ini pasti dirancang khusus juga ya. Biasanya lah ya, saya anggap demikian. Orang kalau membuat jas itu punya pola, diukur baik-baik ya. Berat badan dijaga supaya tidak bertambah sebelum pernikahan. Supaya tidak nanti kancingnya bisa lepas. Pola, kita butuh pola kalau menjahit baju. Membangun rumah tangga kita butuh pola. Polanya siapa? Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan polanya dan surat Rasul Paulus adalah hubungan Tuhan dengan jemaat. Saya tidak tahu sebagai suami Johan memiliki pengetahuan yang kurang lebih dipahami Melinda mengenai ini atau tidak. Tetapi mari kita pahami Johan dalam, meskipun kita berbeda agama, seperti yang ilahi itu mencintai umatnya. Demikianlah seorang suami harus mengasihi istrinya. Jadi cinta dua anak manusia dalam perkawinan saudara-saudari bukan hanya cinta jasmania. Bukan hanya waktu Melinda cantik kau mencintai dia seperti sekarang ini. Kau lihatlah istrimu di sampingmu. Lihat kok. Cantik dia. Tapi coba kau lihat ke sebelah sana lagi. Saya bertanya padamu Johan, masihkah kau mencintai Melinda kalau nanti dia sudah keriput? Dengar janjinya ya. Pegang baik-baik Melinda. Dia akan cinta padamu meskipun kau nanti sudah tua, ubanan, udah pikun. Mungkin tambah tua, tambah koro-koroan. Kadang-kadang gitu ya, tambah tua, tambah ya. Biasa, normal. Demikian juga bagi Melinda tidak ada pria lain lagi selain si Johan. Dia mungkin bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Begitu kata sebuah lagu. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir gitu ya. Dan sangat indah Paulus mengatakan bagaimana relasi Kristus dengan jemaat. Kristus mengorbankan dirinya, memberikan dirinya. Johan ini kalau kamu lihat salib, Tuhan Yesus Kristus yang diimani oleh Melinda istrimu, mati di salib untuk siapa? Untuk manusia. Dia adalah Allah menjelma menjadi manusia. Bayangkan, ini seperti kalau kita lihat Jokowi makan jagung pinggir jalan, kita terkagum-kagum. Tuhan Yesus turun dari surga jadi manusia, mati seperti ini untuk apa? Menebus jemaat. Dan seberapa kagum kita pada Yesus. Seharusnya seberapa kagum itu adalah seperti Melinda kagum pada Johan yang mau menyerahkan nyawa. Artinya memberikan yang terbaik ya. Gak usah bunuh diri hari ini. Tapi kau berikan hidupmu, kau baktikan hidupmu untuk istri yang satu-satunya kau cintai. Saya tidak mau katakan tercinta, sebab nanti orang bilang tercinta berarti ada yang cinta lain lagi.
Satu-satunya yang kau cintai seumur hidup. Kau bekerja, kau banting tulang siang dan malam, dan itulah cinta, bukan romantisme picisa seperti kalau film-film Korea, bukan. Cinta dalam perkawinan adalah cinta yang penuh dengan komitmen dan pengorbanan. Kerja keras, memikirkan masa depan keluarga. Saya kenal suami, Johan, yang sudah memikirkan mengenai istrinya. Dia membuat tabungan khusus untuk istri dan anaknya. When something happen to me, I know mereka bagaimana harus tetap bisa hidup. Ini contoh seorang suami yang bertanggung jawab. Tidak memikirkan hanya dirinya sendiri dan kesenangannya. Paling susah saudara-saudara terkasih kalau orang sudah menikah, masih mentalnya adalah mental bujangan. Ini namanya single married. Udah nikah tapi seperti masih bujangan. Artinya kadang-kadang lupa ada istri di rumah, nunggu lah. Masih sering lebih suka ngumpul dengan teman-temannya, olahraga daripada pulang ketemu istri di rumah. Cinta butuh perjuangan. Saya kasih cerita tentang seorang pemuda. Pemuda ini kalau sekarang masanya orang suka bersepeda ya. Tapi pemuda ini kalau dia punya kewajiban antar mama dia ke pasar, Johan. Mamanya kurang lebih lah ya 3 digit berat badannya. 100-an kilo ya. Naik sepeda dia bonceng mamanya pergi pasar, dan ada pendakian Johan sebelum sampai di pasar. Nah, apa yang terjadi kalau sudah dekat pendakian? Dia bilang, "Mak, turun kau dulu. Capek kak, nanti itu gayung-gayung sepeda tidak bisa sampai di atas." Mamanya bilang, "Oke Pak Dek." Dia dorong nih sama-sama naik ke atas. Tapi begitu di antara mamanya pulang ke rumah, Johan, apa yang terjadi? Dia bonceng pacarnya. Pacarnya 12-11 dengan mamanya. Artinya beda-beda tipis. Dah seperti Melinda dong langsing. Waktu dekat pendakian, Johan, pacarnya bilang, "Sayangku, berhenti mau kau di sini, saya jalan kaki." Johan bilang, "Tidak sayang. Kau tetap duduk, peluk saya sayang, kita akan naik bersama sampai ke atas." Dan nyampe. Kenapa? Ada cinta. Tapi saya tidak ajar kau supaya kurang ajar sama orang tua, Johan ya. Tetap kau sayang orang tuamu ya. Nanti saya dimarah sama mama papamu. Tapi saya mau katakan bahwa cinta pada pasangan itu butuh pengorbanan. Laki-laki punya harga diri tinggi, saudara-saudari. Laki-laki itu pantang dipermalukan, ingin dilayani, ingin dihormati. Tanya para suami itu. Tetapi bagimu harga dirimu bukan lagi terletak pada kebanggaan sebagai seorang suami yang menjadi kepala keluarga semata-mata, walaupun memang kau kepala keluarga. Tapi engkau adalah seorang suami yang bangga karena engkau mencintai Melinda dengan memberikan seluruh hidupmu. Dan kemudian dikatakan oleh Paulus, menguduskannya dengan air dan firman. Air itu adalah lambang kehidupan. Bagaimana engkau saling memberikan kehidupan satu sama lain. Kalau Melinda mau cerita, kau dengar dia baik-baik, Johan. Kau suka aja dengar dia cerita. Johan, jujurlah padaku. Belum terbiasa, nanti kau akan membiasakan diri. Melinda, kalau kau cerita dia dengar dia. Tiap hari dia dengar kok. Dari pagi sampai malam. Puji Tuhan ya. Johan, perempuan memang suka bicara. Itu kalau dihitung oleh psikolog kira-kira dia 15.000 kata sampai 30.000. Makin cerewet, makin terberkatilah engkau. Dengarkan dia. Kadang-kadang mungkin dia hanya butuh dipeluk, dipegang tangannya. Kalau dia pergi belanja, ditentengkan belanjaannya, didorongkan keretanya. Kalian saling memberikan kehidupan. Melinda melayani suami, dia pulang kerja. Saya tahu Melinda juga mungkin akan kerja ya. Iya. Walaupun kau capek, kau layani suamimu, siapkan makan untuknya, siapkan baju. Dia berangkat kerja, setelan bajunya yang cocok dong, jangan merah dengan biru.
Perhatikan kebutuhan dia. Johan ya, kamu kan juga mau dilayani suami kan? Dilayani istri. Saling melayani satu sama lain. Tapi kalau Melinda lagi tidak enak badan, kok tidak bisa paksa juga. Melinda, kok istri? Ayo layani saya. Harus mengerti, sayang. Istirahat mau kok. Nanti masak, saya masak sendiri. Kok bisa masak, Johan? Hebat. Suami-suami juga harus belajar masak. Sesekali masak buat istri ya, buat dia bahagia. Candlelight dinner, suami yang masak, keren. Enak nih masakannya? Melinda bilang enak. Ini satu poin plus buat kamu. Ya. Melayani, saling memberikan air kehidupan, dan jangan lupa firman, sabda. Saya tahu Johan, Melinda, kalian beda agama. Bagaimana caranya kau menguruskan istrimu yang Katolik walaupun kau berbeda agama dengan dia? Kalau Melinda lupa berdoa, kasih tahu dia, Melinda berdoa, ingat Tuhan Yesusmu dan doakan kita bersama. Kalau dia hari Minggu malas-malas ke gereja, bilang, Melinda, tapi kau gereja sayang, jangan kau malas-malas. Kasih gitu. Sama, kamu juga ingatkan suami kamu, sembahyang kok, doa. Doa itu menyembuhkan banyak hal, mendamaikan kita. Begitu, saling menguatkan dengan firman yang menghidupkan. Maka kita akan melanjutkan perayaan ini. Kamu akan saling mengucapkan satu janji bersama yang harus kamu pegang seumur hidup. Hanya 3, setia. Yang kedua, setia. Yang ketiga, setia. Ya Bapak Ibu ya, hanya itu yang kita kehendaki waktu kita menikah. Setia satu sama lain. Sampai maut memisahkan. Amin. Saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri dan diapit oleh kedua saksi. Orang tua tetap duduk, tidak apa-apa. Satu lagi saksinya sebelah sini. Johan dan Melinda yang berbahagia, kalian telah datang kemari untuk menerima pemberkatan di hadapan Allah. Kristus memberkati agar kalian dengan setia menjadi suami istri yang bertanggung jawab. Maka silakan kalian menyatakan maksud kalian dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat Allah yang hadir di sini. Pastor yang terhormat, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan pastor meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata perayaan Gereja Katolik. Saya akan bertanya kepada para saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara perayaan Gereja Katolik? Kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Dan sebab itu kami mendukung permohonan kedua mempelai. Saudara sekalian, sebelum pernikahan ini diresmikan, perkenankan saya menanyakan di hadapan para saksi keikhlasan hati kedua mempelai. Saudara Johan Salim, adakah saudara meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudara mengasihi istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara?
dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia. Saya bersedia. Saudari Melinda Songgono, adakah saudari meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudari mengasihi suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilakan kalian berhadapan dan berpegangan tangan sambil bergantian mengucapkan janji perkawinan. Silakan saling berhadapan. Johan Salim memilih menjadi kamu Saya, Melinda Songgono, memilih engkau, Johan Salim, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, perkawinan suci ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Johan, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Melinda Songgono, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Johan Salim, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang pembukaan kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Johan, bukalah kerudung istrimu dan berikanlah kecupan yang termanis untuknya. Silakan tunjukkan cincin kalian pada maskernya bisa dipakai kembali ya. Johan dan Melinda, Tuhan memberikan kepada kita orang tua dan
Tuhan mengendaki kita sayang sama orang tua, sampai juga pada akhir kehidupan mereka. Di dalam titik-titik perjalanan hidup kita, ada saat di mana kita menyatakan terima kasih kepada mereka. Rasa syukur kita pernah dilahirkan dan dibesarkan oleh Papa dan Mama. Nah, sekarang ini saya mengajak kalian berdua untuk datang ke hadapan Papa dan Mama dan keluarga kalian untuk juga mohon doa dan restu mereka untuk pernikahan kalian. Saya persilahkan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tumbuh budi bumi.
Kita akan mohon berkat untuk benda-benda rohani ini yang akan diberikan kepada kedua saudara kita, Johan dan Melinda. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, rosario dan kedua lilin ini, agar benda-benda rohani ini dapat menjadi sumber pengharapan, penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan benda-benda rohani ini juga menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda Maria di tengah-tengah keluarga ini. Semoga Engkau senantiasa menjadi penolong untuk mereka dan mereka mengikuti jejak putra-Mu untuk memberikan diri satu sama lain di dalam cinta kasih yang tulus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kedua orang tua untuk maju ke depan dan menyerahkan benda rohani ini kepada mereka. Silakan. Mari, silakan. Kotaknya diangkat dan diserahkan. Ya. Mari. Diangkat, diserahkan ke mereka. Diangkat saja dan diserahkan. Silakan. Dipegang, diangkat, ya. Bersama-sama, ya. Silakan. Silakan orang tua kembali ke tempat. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Johan Salim dan Melinda Songgono. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Johan Salim dan Melinda Songgono yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan ini melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam nama dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dan ini dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, Johan Salim dan Melinda Songgono, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang kita mohon berkat untuk kedua mempelai. Saya persilakan mempelai untuk berlutut. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan dalam perkawinan yang suci ini. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Melinda Songgono, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Johan Salim. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dan dalam duka mereka mencari Engkau, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat dan kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita menutup perayaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan pemberkatan pernikahan ini dan memohon berkat-Nya. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta, kasih, dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Johan Salim dan Melinda Songgono sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi mewartakan cinta dan kebaikan Tuhan. Saya persilakan Melinda dan Johan untuk berdoa di depan patung Santa Perawan Maria sebagai ungkapan kalian mempersembahkan keluarga kalian juga di hadapan Bunda Gereja.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakan kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya mengundang kedua saksi untuk bertanda tangan. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan, terimalah janji setia
sedikit lebar. Ya, gitu. Ini. Kedua saksi, ya, kita foto. Saksi. Kedua orang tua, silakan. Orang tua. Yuk, orang tua. Oke, selamat ya. Selamat ya. Ya, selamat ya. Ambil apa? Kasih cantik-cantik, nah. Ambil lagi, Bu.